masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam
Kami mau masuk ke hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bawakan syukur dan penyembahan kami untuk kami sampaikan ke hadapan tata kudus-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami boleh melewati setengah minggu bersama dengan Engkau. Kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami, mengantarkan kami pada hari ini. Kami boleh berkumpul, duduk bersama, menghadap tahta-Mu yang kudus untuk memohonkan urapan-Mu yang baru. Karena itu Bapa, bila mana kami akan berjumpa dengan Engkau Juru Selamat kami, perbaharuilah hati kami Tuhan. Berikanlah hati yang baru. Urapilah Tuhan agar kami boleh selalu berpegang kepada firman-Mu, selalu menurut di hadapan-Mu Tuhan, agar Tuhan dengan penurutan dan ketaatan yang boleh kami tinggikan, kami boleh mendapatkan damai sejahtera serta sukacita. Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati kami yang menyembah. Kami mau meninggikan Engkau karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik luar biasa, Allah yang selalu menolong kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh terkenan ke hadapan-Mu, sehingga bila mana Engkau berfirman Tuhan, kami rindu mendapatkan urapan yang baru, boleh mendapatkan keselamatan yang baru. Kami siap untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami hanya memohon uluran tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu, agar Engkau mengurapi kami hanya melalui satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita siap memuji Tuhan. Saudaraku, hamba Tuhan Raja Daud dahulu katakan, bila mana ada orang benar seperti kita dan saya dan saudara, jatuh gak usah takut. Kenapa? Karena bila mana jatuh pun tidak akan tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan Allah yang akan selalu menolong kita. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, sebab Tuhan akan selalu menolongku. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Yes. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan dengan sukacita, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Let's sing once more, katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Once more, katakan, Tuhan menetapkan langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan, apabila saya jatuh, apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Tanganku, 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 oh tanganku, sebab Tuhan menopang
Mari kita beri kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Allah itu memang baik. Apabila kita jatuh tak akan tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Baik, saudara-saudara sekalian, malam ini adalah malam permintaan doa. Sebelum kita masuk ke dalam jam kita menaikkan doa kita, biasanya Tuhan banyak menggerakkan anak-anaknya, putri-putrinya untuk bercerita kebaikan yang sudah dirasakan, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan. Baik, waktu ini kita akan berikan sesaat untuk mereka yang sudah terjamah oleh Tuhan, boleh menceritakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian singkat. Silakan diberikan kesempatan. Baiklah, berarti baik-baik saja. Tuhan itu memang Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong kita. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan yang baik, yang mana tidak pernah henti-hentinya Dia tolong kita. Nah baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Putri Sion, Ibu Miranda Situmiang, kita akan masuk ke dalam jam permohonan doa. Apakah ada hal-hal yang kira-kira sekiranya prioritas penting yang kita boleh bawakan di dalam doa kita, apapun itu, silakan, ini waktunya untuk boleh menyampaikan yang akan kita masukkan ke dalam pokok-pokok doa kita. Silakan diberikan kesempatan. Kita berdoa buat yang pertama negara kita, ya, negara kita beserta dengan pemerintahannya. Kita mendapat kabar yang sedikit menggembirakan bahwa dinyatakan puncak daripada COVID sudah terjadi. Berarti ke depan ini tinggal menurun. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memegang kuasa dan kendali di bumi Indonesia yang kita cintai ini, semakin berangsur-angsur sehat. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kita juga berdoa buat semua anggota gereja kita. Kita juga berdoa buat semua tamu-tamu, sahabat-sahabat kita. Dan juga jangan lupa, kita juga akan berdoa buat hamba Tuhan Ibu Situmiang yang sebentar akan dipakai Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Baik, kalau tidak ada, seperti biasa, kalau seandainya roh Tuhan menggerakkan hatimu, ada yang perlu engkau sampaikan kepada Tuhan, sampaikanlah di dalam doa itu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang mendengar. Dan untuk yang mendoakan, kami undang Ibu Ida Ayu. Ibu Ida Ayu boleh untuk membawakan doa kita. Oke, jangan lupa kita doakan pemerintahan kita, negara kita, jemaat kita, semua anggota, keluarga, bahkan sahabat-sahabat kita. Dan jangan lupa juga mohon didoakan hamba Tuhan, Ibu Situmiang yang sebentar akan membawakan firman, supaya Tuhan mengurapi dia lipat ganda. Baik, sebelum kita akan berdoa, mari kita siapkan hati kita. Kita berseru, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, dengarlah hati kami. Allah Roh penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus,
angkat sama-sama pujian dari awal. Katakan Allah Roh Kudus penuhi ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Kami datang menghampirimu ya Tuhan, mencari wajah-Mu, mengharapkan kasih karunia-Mu, mengharapkan pengampunan-Mu, mengharapkan berkat dari-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami merasa berterima kasih, bersyukur yang tak habis-habisnya karena pimpinan Tuhan selalu selama ini kepada kami. Karena kecintaan Tuhan kepada kami sehingga kami dilepaskan dari semua mara bahaya yang mudah berlaku atas kami. Ya Tuhan, kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara, dan kiranya semua yang akan kami dengar boleh masuk dalam hati kami. Turunkan Roh Kudus-Mu pada kami. Ya Tuhan, kami pada saat ini berdoa untuk anggota jemaat Mount Carmel Ministry Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, melawat kami pribadi lepas pribadi, satu persatu pada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, lindungi kami, terutama lingkupi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Bakarlah kami dengan api Roh-Mu, supaya kami tetap menyala-nyala di dalam firman-Mu ya Tuhan, di dalam mempelajari, mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingat akan negeri kami, kiranya Tuhan menurunkan hikmat kebijaksanaan dari surga untuk para pemimpin kami. Berkati Bapak Joko Widodo berserta staf dan kabinetnya semua. Berkati mereka untuk memulihkan negeri ini. Lawatlah negeri kami ya Tuhan. Lawatlah Indonesia Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami
serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa perlindungan-Mu senantiasa kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat penebus kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Ida yang sudah boleh menjadi pendoa kita pada malam hari ini. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita buka hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima urapannya dari putrinya hamba Tuhan, Ibu Miranda Situmeang. Dan sebelum itu, mari kita siapkan angkat pujian kepada Tuhan yang mengatakan, Tuhan biarlah kiranya aku dengan seisi keluargamu, kami boleh melayani Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami, bersama keluargaku melayani Tuhan. Datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sama-sama kita angkat di hadapan Tuhan. Katakan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Betul Tuhan, bagi kami Engkau adalah segalanya. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami sampai hari ini. Engkau selalu beserta dengan kami, beserta dengan seluruh anggota keluarga kami, sehingga pada malam yang indah ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan,
saat ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami bisa terapkan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan kami bisa menerapkannya ke dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tiada hingganya, yang Engkau selalu berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Suara saya jelas ya? Oke, selamat malam untuk kita semua. Pada ibadah malam hari ini, topik saya mengenai rumah tangga. Jadi karena saya dipercayakan untuk memimpin Departemen Rumah Tangga di MCMI. Oleh karena itu, topik saya pada malam ini adalah seputar rumah tangga. Jadi judul renungan saya adalah Rumah Tangga Bahagia, Surga Kecil di Dunia. Rumah tangga bahagia adalah surga kecil di dunia. Dan kebetulan saya dan Jeffrey baru saja merayakan hari ulang tahun perkawinan kami yang ke-12. Hari Senin kemarin tanggal 14, pas dengan hari Valentine. Jadi dulu kita waktu pilih tanggal untuk hari wedding, kita ingin tuh pada saat kita merayakan anniversary nanti, seluruh dunia merayakannya. Jadi kebetulan bertepatan dengan hari Valentine, so everybody celebrate our wedding anniversary setiap tahun. Dan kebetulan saat itu jatuh di hari Minggu, ya. Jadi pas banget gitu ya untuk mengadakan pernikahan. Kenapa rumah tangga yang bahagia bisa menjadi surga kecil di dunia? Kenapa bisa seperti itu? Ya, ternyata setelah saya melihat pendapat dan pengalaman orang-orang yang sudah berkeluarga, ternyata jika rumah tangganya tidak bahagia, rumah sudah menjadi seperti neraka. Ya, nggak betah di rumah, selalu berselisih dengan pasangan, selalu berbeda pendapat, beda tujuan. Jadi rumah tangga yang tidak bahagia itu bisa menjadi neraka di dunia. Nah, kita kan nggak mau ya seperti itu. Kita maunya rumah tangga kita bahagia, agar kita bisa mengalami surga kecil di dunia. Tapi bagaimana caranya? Ya, nanti saya akan sharing ada 4 dasar rumah tangga bahagia dari segi internal, dan juga ada 4 dasar rumah tangga bahagia untuk dari segi eksternal. Ya, bagaimana caranya? Nanti saya akan sharing. Baik. Kebetulan selama 12 tahun kami berumah tangga, kehidupan kami ini jauh dari pertikaian ya. Amazingly, puji Tuhan, kami tuh hampir nggak pernah berantem. Ya, jadi saya tuh ingin membagikan sedikit dari pengalaman kami, walaupun mungkin banyak orang yang bilang, oh 12 tahun itu masih belum lama, itu lagi lucu-lucunya katanya. Itu nothing lah compare to kami yang sudah 35 tahun gitu ya. Tetapi ada juga orang yang baru 5 tahun berumah tangga sudah cekcok, sudah nggak akur gitu ya. Tetapi saya merasa 12 tahun berumah tangga mesra terus, baik terus, tidak pernah berantem, dan yang saya lihat bahwa dasarnya memang dari awal itu harus baik, dengan harapan kedepannya akan tetap seperti ini dan rumah tangga kami terus kokoh, ya, itu harapan saya.
Namun sebelum saya sharing mengenai rahasia rumah tangga bahagia, saya ingin memberi kesaksian sedikit mengenai hidup saya, ya, mengenai hidup saya, kesaksian singkat sedikit, ya. Sepanjang hidup saya ini, saya pikir begini, kok hidup saya tuh mulus terus gitu ya. Saya banyak merasakan luar biasa berkat Tuhan kepada saya pribadi. Kenapa ya Tuhan ya? What have I done in my past? Apa yang telah saya lakukan di masa lalu sehingga saya merasa hidup saya sangat diberkati. Kenapa ya Tuhan ya? What have I done in my past that I deserve this? Sehingga saya patut atau berhak menerima ini. Setelah saya pikir-pikir, setelah saya menyadarinya pada waktu saya dewasa, ternyata rahasianya adalah di Ulangan 5 ayat 16. Kalau kita mau buka ya Alkitab kita, Ulangan 5 ayat 16. Kita sudah sering dengar versi ayat lainnya, tetapi ini di Ulangan 5 ayat 16. Yang bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Ini yang saya alami. Ini yang saya rasakan nyata di dalam kehidupan saya pribadi. Bukan apabila kamu menghormati ayah ibumu, bukan hanya lanjut umurmu, tetapi apa? Baik keadaanmu. Luar biasa ini firman Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa. Dan ini nyata di dalam kehidupan saya. Bahwa saya rasa, oh mungkin ini yang membuat saya mulus lancar terus hidupnya. Karena saya sangat menyayangi, menjaga, menghormati kedua orang tua saya. Dan saya rasa janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saya karena hormat saya kepada orang tua. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya punya 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Jadi pada waktu saya kecil itu, pada waktu saya lahir, ayah saya itu di posisi karir yang sangat baik. Jadi mungkin kalau dalam keluarga ya pada waktu anak pertama lahir orang tua karirnya masih baru merintis gitu ya. Anak kedua mungkin lagi merintis. Nah saat anak ketiga sudah bagus ekonominya, sudah bagus karirnya. Jadi saya merasa saya lahir di saat yang tepat gitu ya. Ini yang saya lihat ya. Nah jadi saya tuh banyak memori yang baik mengenai orang tua saya. Luar biasa orang tua saya mendidik dan menjaga kami dengan baik. Saya punya banyak memori liburan dari SD, dari masih sekolah dasar pun papa kami sudah membawa kami keluarga besar liburan dalam negeri sampai ke Amerika, semua keluarga besar. Dan luar biasa memori berkat Tuhan yang saya miliki ya dari orang tua saya. Nah, ayah saya ini sangat buat saya ayah saya ini inspirasi ya. Ayah saya namanya almarhum Bapak Sabang Sagala. Ya. Pada saat itu ayah saya ini sangat dikenal di kalangannya, di banyak kalangan. Kenapa dia sangat dikenal? Karena orangnya terkenal sangat pemurah. Suka memberi, suka membantu orang lain. Dan inilah yang saya banyak ambil contoh dari ayah saya ini. Dan nanti yang akan saya share ke kita semua adalah salah satu faktor membuat rumah tangga bahagia adalah yaitu suka membantu. Papa saya ini banyak membantu orang yang membutuhkan.
bantu orang, membantu gereja, menyumbang pembangunan gereja, menyekolahkan orang, bahkan membiayai pernikahan orang. Itu luar biasa papa saya ini. Sangat pemurah orangnya. Kenapa? Karena dia percaya pada saat dia suka membantu, banyak orang yang akan mendoakan dia. Sehingga dia bahagia bisa sharing sebagian berkat yang dia terima dari Tuhan kepada orang lain. Dan dia percaya pada saat orang yang dia bantu mendoakan dia akan merasa bahagia dan dia akan share kebahagiaan itu kepada seisi keluarganya. Dan ini yang saya pelajari, secret of life from my dad, dari ayah saya. Ya. Pada waktu saya SMA, kami pindah ke Amerika, dan karena ayah saya ingin kami bersekolah di sana, dan saya dari SMA tamat di Amerika dengan baik, S1 saya juga tamat dengan baik, sampai S2 saya tamat dengan baik. Saya sekolah di California State University, jurusan komunikasi ya, di California State University San Bernardino. Saya ambil jurusan komunikasi. Nah, inilah saya melihat berkat Tuhan di sepanjang hidup saya ya, begitu lancarnya dan begitu baiknya Tuhan kepada saya. Karena saya ambil jurusan komunikasi, saya melamar ke Indonesia. Ini waktu saya masih baru tamat ya, masih internship. Saya melamar ke Indonesia, ke sebuah universitas yang memang jurusan komunikasi yang cukup terkenal di Indonesia. Dan saya diterima. Banyak permintaan-permintaan saya kepada Tuhan adalah salah satunya ini. Luar biasa Tuhan ini kepada saya. Sebelum saya umur 30 tahun, saya dipromot menjadi dekan di universitas ini. Sebelum 30 tahun. Dan saat itu, saya adalah dekan termuda di universitas, di sepanjang sejarah universitas ini. Inilah saya rasakan keajaiban dan doa orang tua saya untuk saya, sehingga saya merasakan luar biasa pimpinan Tuhan ya. Janji Tuhan begitu nyata kepada saya. Ada lagi permintaan berikut, Tuhan, kalau boleh saya ingin menikah di usia 30. Dan puji Tuhan, saya menikah dengan Jeffrey di usia yang ke-30. Luar biasa ini, Tuhan ini memang ajaib. Bisa dia mengabulkan semua permintaan saya. Dan saya merasa saya sangat terberkati. Tuhan begitu sayang kepada saya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya merasa rumah tangga saya terberkati. Kemudian, pada waktu anak kami Megan, usia hampir 3 tahun, kami memutuskan untuk fokus membesarkan Megan di masa golden age dia. Apa itu golden age? Ada orang bilang golden age itu umur 0 sampai 5, ada yang bilang 0 sampai 7, ada yang bilang 5 sampai 12. Tetapi intinya adalah di masa golden age itu karakter anak terbentuk. Dan saya ingin anak saya satu-satunya ini tidak dibesarkan oleh babysitter. Saya ingin dia besar dan dididik oleh tangan saya, cara saya sendiri. Dan akhirnya saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya fokus untuk membesarkan Megan. Dan puji Tuhan, ya, kami menjadi yang tadinya 2 income family, kami menjadi 1 income family, dan saya rasa itu sudah lebih dari cukup ya dengan 1 income family. Dan puji Tuhan, saya membesarkan anak ini 24 hour, dan itu adalah merupakan masa yang sangat indah, yang saya bisa habiskan dengan Megan, melihat dia bertumbuh dari waktu ke waktu, semakin pintar, dan dengan karakter yang saya inginkan. Gitu ya. Jadi, kami bertiga ini selama 12 tahun kami berkeluarga, kami bertiga banyak spend time waktu bersama, kami banyak berlibur, dan kami merasa berkat Tuhan tiada putusnya kepada kami sampai saat ini. Ya, puji Tuhan.
Nah, sekarang kita masuk kepada dasar keluarga bahagia, ya. Jadi mungkin nasihat Tuhan kepada kita keluarga, bagi yang belum menikah, mungkin ini bisa menjadi motivasi, acuan atau penyemangat untuk nanti dipraktikkan pada saat nanti menikah, berumah tangga. Dan bagi kita semua yang sudah bertahun-tahun menikah, mungkin ini bisa menjadi pengingat, menjadi reminder apa rumah tangga bahagia yang dikehendaki oleh Tuhan, atau nasihat-nasihat dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ya, setelah saya melihat rumah tangga kami ini bisa 12 tahun tanpa ada masalah yang berarti atau jauh dari pertikaian, ternyata rahasianya bukan hanya dari kitab Efesus. Kita kan sering dengar ya, ajaran-ajaran atau nasihat rumah tangga itu dari kitab Efesus. Oke, kita buka ya. Kitab Efesus ternyata bukan hanya dari Efesus, tetapi juga dari Kolose. Ada 4 dasar rumah tangga yang kami sepakati dari awal, 4 dasar internal. Ya, apa saja itu? Mari kita buka Efesus 5 ayat 22. Ya. Efesus 5 ayat 22. Yang bunyinya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Memang untuk istri ini kedengarannya tegas banget ya kata-kata ini ya. Bahkan banyak yang gitu kayaknya kurang sreg dia dengar kata tunduk gitu ya. Kayaknya kurang pas atau kurang enak gitu ya didengar kata tunduk itu, kayaknya gimana gitu. Tetapi percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu memiliki tujuan yang terbaik buat umatnya. Jadi ini untuk para istri ya, saya termasuk. Dan saya sudah praktekkan di dalam rumah tangga saya. Memang benar, rumah tangga itu memang sebaiknya satu nahkoda, agar memiliki tujuan yang sama. Ya, jadi untuk istri, untuk ibu, Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, kita buka Efesus 5 ayat 28. Bagaimana dengan suami? Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Luar biasa ini. Ini nggak mudah ya. Suami mengasihi istrinya seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Kalau suami marah kepada istrinya, nanti dia harus ingatkan dirinya. Emangnya kamu bisa marah sama dirimu sendiri? Ya kan? Kamu harus mengasihi, menyayangi, mencintai istrimu seperti dirimu sendiri. Oke, itu untuk suami. Dasar yang ketiga, Kolose 3 ayat 20. Mari kita buka bersama-sama. Kolose 3 ayat 20. Untuk anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kenapa anak-anak penting untuk menaati orang tua dalam segala hal? Karena orang tua tidak mungkin menyakiti anaknya. Orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya, dan orang tua sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada anaknya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dan itulah firman Tuhan. Itu dasar yang ketiga. Dasar yang keempat, Kolose 3 ayat 21. Mari kita buka Kolose 3 ayat 21. Yang bunyinya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi buat saya mungkin di sini kenapa dibilang bapak-bapak, mungkin ya,
karena kalau ibu kan biasanya lebih banyak spend time sama si anak. Kalau bapak mungkin banyak bekerja di luar sehingga mungkin kurang waktu dengan anak. Tapi mungkin buat saya di sini, hai bapak-bapak, adalah untuk keluarga kami khususnya, hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi itu ada 4 dasar yang kami praktekkan di dalam rumah tangga kami. 4 dasar internal, yaitu untuk istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Untuk suami, mengasihi istri sama seperti tubuhmu sendiri. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Dan orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Ya, nanti kita bisa banyak lagi secret mengenai rumah tangga di dalam kitab Efesus dan Kolose kalau nanti kita mau lebih banyak baca sendiri ya. Jadi prakteknya di keluarga kami, jadi kami saling mengingatkan gitu satu sama lain. Jadi contohnya kalau saya tuh mungkin suka mungkin kadang ya tanpa sadar gitu, mungkin suka ngeyel gitu sama Jeffrey suka bilang, ingat loh kamu kan istri kan harus tunduk kepada suami gitu kan ya. Oh iya benar juga ya. Jadi kadang-kadang saya suka menyadarkan diri sendiri gitu ya bahwa memang benar gitu. Kalaupun misalnya si suaminya salah, ya udah nggak apa-apa salah. Nanti belajar. Yang penting kitanya sudah melaksanakan tugas kita, gitu ya. Bahwa kita diingatkan untuk tunduk kepada suami. Begitu juga dengan suami. Begitu juga dengan Jeffrey gitu ya. Kalau emosinya mungkin lagi tinggi gitu ya. Terus mau meluapkan gitu. Terus saya bilang, ingat loh, suami harus mengasihi istri seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Emangnya kamu mau marah sama diri kamu? Terus dia langsung, oh iya ya, mati kutu dia langsung kan. Iya kan, kita pakai firman Tuhan gitu kan. Ya, jadi kita saling mengingatkan gitu ya. Begitu juga dengan Megan gitu. Kalau dia anak sekarang kan punya pendapat sendiri gitu ya, udah memiliki ininya sendiri gitu. Jadi dia kadang mungkin suka agak melawan gitu ya. Kita bilang, hello Megan, you have to remember what God says. You have to obey your parents, harus hormati orang tua, obey and honor your parents. Oh iya mami, sorry gitu ya. Gitu juga kita kepada dia, kalau kita mungkin ada menyinggung hatinya, terus dia ingetin, Mami and Daddy, you should not hurt my feelings. Mami and Daddy jangan sakitin hati aku gitu ya. Nanti aku tersinggung gitu. Jadi kita minta maaf. Oh iya, sorry. Jadi kita saling mengingatkan karena ada dasarnya ini firman Tuhan. Jadi kita bukan sekedar berteori sendiri. Ini memang firman Tuhan. Dan kita wajib untuk mempraktekkan di dalam rumah tangga kita. Oke. Dan sehingga hal inilah yang membuat saya lihat rumah tangga kami tentram, ya. Dan pada saat rumah tangga tentram, aman, suami, the breadwinner of the family, ya, yang bekerja untuk keluarga bisa bekerja dengan aman, tenang dia, fokus sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil. Nah, itu juga adalah faktor apabila rumah tangga itu aman. Tidak ada pertikaian, ya. Jadi kami sudah mempraktekkan itu di dalam rumah tangga kami. Ya, di samping mungkin juga suami saya ini Jeffrey juga mungkin berkatnya banyak juga mungkin karena dia adalah anak yang patuh dan menyayangi kedua orang tua ya. Jadi mungkin janji Tuhan juga nyata sama dia. Jadi kami sama-sama mengalami ini. Atas janji Tuhan menghormati dan menyayangi orang tua. Baik, yang tadi sudah ada 4 ya dasar dari internal dari keluarga bahagia. Nah, sekarang bagaimana untuk eksternal? Apa nasihat untuk keluarga bahagia ke eksternal? Jadi saya melihat ada beberapa literasi ya, saya akan share kepada kita. Selain dari firman Tuhan, saya melihat mempelajari ada beberapa literasi yang saya lihat
mengenai hubungan keluar. Yang tadi ke dalam ya. Nah, sekarang hubungan keluar untuk keluarga bahagia. Ada 4 juga saya lihat. 1. Dasar yang 1 adalah jangan suka membicarakan orang lain. Ya, ini penting sekali untuk kita praktekkan dalam keluarga kita. Jangan suka membicarakan orang lain. Saya lihat biasanya kalau keluarga bahagia, setiap anggota keluarga perbendaharaan hatinya bahagia, sehingga dia bisa fokus sama kemajuan keluarganya. Dia nggak terbersit di pikirannya untuk ngurusin orang lain, untuk membicarakan orang lain, ngerumpiin orang lain. Tidak terlewat di pikirannya. Karena dia sudah merasa bahagia dan tenang di keluarganya, sehingga dia fokus untuk kemajuan keluarganya sendiri. Coba kita buka, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Kita buka di Lukas 6 ayat 45. Ya, Lukas 6 ayat 45. Yang bunyinya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya. Jadi kita tidak perlu membicarakan orang lain. Fokus kepada kemajuan keluarga kita sendiri. Apabila hati kita baik, kita akan mengeluarkan ucapan yang baik. Apabila hati kita jahat, kita akan mengeluarkan perbendaharaan ucapan yang jahat pula. Karena firman Tuhan berkata, apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, selalu melihat ke bawah. Selalu melihat ke bawah. Nah, selalu melihat ke bawah ini bukannya berarti kita kalau jalan nunduk terus, ya bukan. Tetapi kita harus melihat orang-orang yang hidupnya kurang beruntung dari kita. Kita harus banyak bersyukur. Pada saat kita melihat ke bawah orang-orang yang kurang beruntung dari kita akan melihat bahwa, oh luar biasa, betapa besarnya pertolongan Tuhan atas diri kita. Sehingga kita apa? Mensyukuri bahwa kita sungguh diberkati dibandingkan dengan kehidupan banyak orang yang tidak seberuntung kita. Nah, itu salah satu secret ya, salah satu rahasia keluarga bahagia adalah apa? Selalu bersyukur. Coba kita lihat lagi, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Tertulis dalam Mazmur 28 ayat 7. Coba kita buka. Mazmur 28 ayat 7. Bunyinya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Kenapa bisa hatiku beria-ria? Karena aku tertolong. Di saat aku tertolong, disitulah aku apa? Bersyukur. Sehingga hatiku bisa beria-ria. Ya, dan ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Selalu melihat ke bawah, jangan ke atas. Karena kalau kamu melihat ke atas, kamu akan merasa, aduh, kayaknya saya kurang beruntung, kurang diberkati. Jadi selalu melihat ke bawah. Disitulah kamu akan melihat luar biasa berkat Tuhan kepada kamu. Ya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Oke, itu dasar yang kedua. Dasar yang ketiga. Nah, ini adalah dasar ketiga yang tadi saya pelajari dari orang tua saya, dari ayah saya, yaitu suka membantu. Dengan kita bersyukur,
ya, dengan kita bersyukur, otomatis kita menyisihkan sebagian berkat yang kita terima dari Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, karakter yang suka membantu, karakter yang suka memberi ini bisa membuat kita dan keluarga kita merasa bahagia. Coba kita buka lagi, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kita buka di Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11. Coba kita lihat. Kenapa kita harus membantu? Ya, kenapa harus kita suka membantu? Pasti ada firman Tuhan yang memberikan alasan untuk ini. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi jangan pikir, oh suatu hari nanti tidak akan ada lagi orang miskin. No, pasti selalu akan ada orang yang kekurangan di sekitar kita, di negara kita. Nah, itulah tugas kita. Kita harus suka membantu, tidak harus banyak, tetapi karakter suka membantu itu akan membuat hati kita bahagia. Yang otomatis membuat keluarga kita juga terinspirasi. Menjadi keluarga yang bahagia. Nah, itu dasar yang ketiga. Dasar yang terakhir, dasar yang keempat, yaitu berpikir positif atau tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, dengan kita suka berpikiran positif ya, kalau mungkin kita suka dengar bahwa the law of attraction, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi pada diri kita. Kalau kita pikirnya negatif, mungkin hal negatif akan sampai kepada kita. Makanya di sini dibilang apa? Berpikir positif, hindari selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena dengan kita berpikiran positif, maka kita akan menjadi apa? Sosok yang menyenangkan, sosok yang ramah. Kita merasakan ringan di pundak kita. Kita tidak terbebani dengan pikiran negatif. Jadi dampaknya apa? Kita akan menjadi ramah kepada orang lain. Keluarga kita bahagia dan orang lain mendoakan kita. Orang lain juga ramah sama kita. Ya. Coba kita lihat lagi, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita buka Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Yang bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah terhadap seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra. Dan kenapa kita harus saling mengampuni? Karena siapa yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita? Tuhan. Ya. Jadi itu dasar yang keempat. Eksternal. Dasar yang terakhir. Jadi banyak sekali ya kalau kita mau lihat the secret of happy family, ya, rahasia keluarga bahagia. Tapi saya sudah menyimpulkan, sudah sharing, ya, kesimpulannya untuk keluarga bahagia itu tadi ada 4 internal dan 4 eksternal ya, sebagai kesimpulan dari renungan saya. Apa itu tadi? Untuk yang internal adalah wahai suami, wahai istri, tunduklah kepada suamimu seperti pada Tuhan. Wahai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Orang tua, jangan menyakiti hati anakmu,
Ya, itu 4 dasar internal. Kemudian 4 dasar eksternal. Yang pertama apa tadi? Jangan suka membicarakan orang lain, fokus kepada kemajuan keluarga sendiri. Yang kedua, selalu melihat ke bawah, sehingga kamu akan merasa bersyukur dan beruntung. Yang ketiga, suka membantu, suka memberi. Dan yang keempat, selalu berpikir positif, jangan terlalu sering berprasangka buruk terhadap orang lain agar kita tidak terbebani dan ringan, merasa ringan. Baiklah, kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bisa kita praktekkan dalam keluarga kita masing-masing, dan kiranya bisa dapat bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada malam yang indah ini. Engkau telah menyampaikan nasihat-nasihat-Mu untuk kami Tuhan, sebagai pengingat, sebagai reminder, sebagai motivasi kepada kami, untuk kami terapkan dalam keluarga kami. Kami ingin selalu memiliki keluarga yang bahagia Tuhan, agar di dalam kehidupan kami yang singkat ini, di dalam dunia ini, kami bisa merasakan, bisa mengalami surga kecil di dunia ini, yang kami yakin dan percaya Tuhan ingin kami miliki. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan hati-Mu, pimpinan-Mu, dari sejak hari pertama kami tiba di dunia ini, sampai pada hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, seterusnya, hingga Maranatha. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Nya yang selalu menolong dan mengingatkan kita. Terlebih di dalam keluarga kita. Biarlah kiranya surga yang ada di bumi ini terjadi di rumah kita masing-masing. Terima kasih Ibu Miranda Situmeang yang sudah boleh menjadi penyampai berkat Tuhan. Kita tetap berdoa, Ibu kita yang baik ini selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam keluarga, dalam pengajaran, pewahyuan, bahkan dalam apapun boleh menjadi berkat buat kita di dalam jemaat kita. Kita bersyukur dan terima kasih. Nah, saudaraku, ada satu tantangan yang mau sampaikan. Dan sebenarnya tantangan ini sudah kita lakukan. Saudaraku, pernah hitung saudara dan saya nggak pernah ketemu secara fisik berapa lama? 1 tahun lebih, 2 tahun. Haleluya. Tapi karena kita terbiasa bertemu muka walaupun di balik layar, saat kita bertemu secara fisik kita nggak kaget lagi. Amin. Kenapa? Karena saya melihat Pak Jeffrey itu begini, besok ketemu juga nggak aneh. Begitupun surga di dunia itu, kalau kita sudah melakukan berulang-ulang di rumah kita dan apabila kita masuk ke dalam surga, kita tidak akan kaget lagi. Kenapa? Karena itulah kemuliaan Tuhan di dalam surga itu terjadi dalam rumah tangga kita. Mari kita nyatakan ini dalam keluarga kita, agar saat kita berkumpul dengan keluarga besar kita, kita bersuka cita. Oh, jadi ini terima kasih Tuhan, karena kami sudah merasakan kemuliaan waktu kami dalam keluarga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita angkat pujian, sungguh indah Engkau Tuhan. Sampai kapanpun Engkau akan selalu menolong kami. Dan keinginan kami akan selalu memuji, memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Inilah sebagai pujian penutup kita. Dan nanti doa tutup kita kembali akan serahkan kepada hamba Tuhan gembala kita, sekaligus doa tutup dan sekaligus doa berkat. Mari kita ke pujian ini, sungguh indah Engkau Tuhan.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita berdoa.
Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Karena malam ini Engkau menyampaikan isi hatimu kepada kami anak-anak-Mu, agar boleh berperilaku sebagai anak-anak Tuhan, yang akan memenuhi kebahagiaan sesuai dengan janji-Mu. Baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, baik sebagai suami istri. Biarlah Roh Tuhan memeteraikan itu pada setiap batin kami, agar kami belajar mengasihi, belajar menghormati, belajar untuk tidak membuat tawar hati anak-anak kami. Jika selama ini Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kami lalai atau belum memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kami sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak, sebagai bapa. Malam ini Tuhan, setelah Engkau menyampaikan isi hatimu, tentulah Engkau sudah mengingatkan kami sepanjang jam kebaktian ini. Dan kami datang merendahkan hati, memohon ampun kepadamu, belas kasihan-Mu turun atas kami, agar kami boleh dibaharui, direstorasi sebagai anggota keluarga kami, sehingga janji-Mu bukan hanya menjadi tujuan, slogan dalam hidup, tapi itu menjadi pengalaman kami. Hidup kami dalam keluarga ini, di rumah kami, akan dapat menyiapkan kami kepada surga yang kekal itu. Karena di bumi ini kami pun melihat surga yang kecil. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menggunakan hamba-Mu, akan Ibu Miranda menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Biarlah urapan-Mu Engkau pertambahkan baginya, sehingga lebih banyak lagi hal yang akan dibagikan di hari mendatang, dalam mengingatkan, menginspirasi, dan meneguhkan kami. Kami juga memohon doa berkat, oleh karena baru saja juga ia dan suami dan putri baru menikmati sukacita yang besar atas pimpinan Tuhan dalam keluarga mereka. Biarlah apa yang dibagikan Tuhan dan apa yang diyakini, Tuhan lipat gandakan lagi menjadi bagian mereka di hari-hari yang akan datang. Sehingga mereka boleh melihat apa saja yang Kau perbuat itu mengikat mereka lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau juga memberikan setengah minggu dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya setengah minggu yang di depan kekuatan, kesehatan, tetap Engkau karuniakan Tuhan lewat lawatan-Mu, jamahan-Mu kepada setiap umat-Mu di Mount Carmel Ministry Indonesia, dari anak-anak, orang muda, dan orang tua. Kami juga berdoa untuk sepanjang tahun ini, bagi gereja-Mu dan bagi bangsa ini, agar kiranya lawatan-Mu selalu mengingatkan kami untuk selalu percaya kepadamu, sehingga segala ketakutan, segala kekhawatiran yang sedang timbul di sekeliling kami, bahkan di dalam negeri ini, tidak membuat kami Tuhan untuk melupakan janji Tuhan dan meragukan janji Tuhan, karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami umat-umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, agar kiranya lewat firman ini, kami boleh ditambahkan sukacita yang baru ke depan, damai yang baru, yang setiap hari terjadi dalam kehidupan kami. Kasih karunia Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Mu tetap turun mengikat kami, memberkati kami, dan kami izinkan di dalam setiap langkah hidup kami, hari-hari yang masih ada ini, agar dengan demikian kesetiaan kami boleh bertahan sampai Tuhan datang, dan kami rindu Tuhan pengorbanan-Mu yang besar itu tidak sia-sia untuk kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan yang begitu baik. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih. Ibadah kita sudah berakhir sampai di sini. Kita percaya Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan yang baru serta keselamatan. Dia sudah pulihkan kita. Atas nama seluruh kru yang bertugas, pelayan yang melayani, dan semua kerabat kerja dari studio MCMI Cibubur, Jakarta Timur, kami ucapkan terima kasih kepada semua atas segala topangan doa. Terima kasih buat Ibu Ida pendoa, terima kasih Bu Miranda sebagai firman Tuhan, terima kasih Pastor Sagala, dan kepada semua yang sudah ikut mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita, menjaga sepanjang malam hari ini, sampai kita boleh berjumpa kembali di ibadah doa persiapan Vesper Jumat mendatang. Terima kasih, selamat malam dan shalom.